Sebenarnya yang buat aku pengen operasi banget itu rasa kepercayaan diri aku tuh bener-bener hilang. Selama 1 tahun aku nggak pernah namanya mau kondangan, nggak pernah mau ketemu orang-orang. Aku cuman pulang kerja pulang. Jadi Ibu Sari ini kita kan Ibu udah operasi nih. Kita itu sebenarnya bertanya-tanya juga sih sebenarnya latar belakangnya Ibu dulu gimana sih sebelum operasi. Kan kita tahunya cuma Ibu datang gitu, terus kita bantu kita operasi. Tapi latar belakangnya itu kadang-kadang tidak tertangkap untuk tiap-tiap pasien. Kira-kira gimana sih Ibu latar belakangnya sampai akhirnya memutuskan untuk mau bedah bariatrik itu gimana? Aku tuh punya golden tiger ya. Sebenarnya yang buat aku pengen operasi banget itu rasa kepercayaan diri aku tuh bener-bener hilang. Selama 1 tahun aku nggak pernah namanya mau kondangan, nggak pernah mau ketemu orang-orang. Aku cuman pulang kerja pulang. Rasa pede itu hilang. Terus lama-lama karena aku sakit, diabetes aku selalu tinggi walaupun aku diet dan segala macam. Akhirnya pernah ada kejadian saudara sih ya sebenarnya yang meninggal karena obesitas. Terus aku pikir dia benar-benar kerja terus, tapi dia nggak mikirin diri. Satu sisi akhirnya suaminya dalam seminggu udah menikah lagi. Itu yang bikin aku drag gitu loh. Kok kita hidup ngapain sih pengalaman di luar sana yang bikin aku shock gitu loh. Ibu diabetesnya seberapa parah sih sebenarnya? Diabetes aku itu pertama ketahuan aja di 340 dan HC2C-nya di 11. HbA1c Ya, HbA1c HbA1c-nya 11. 11. Itu di umur aku 35. Itu sempat mengalami hampir N lah, gitu ya. Itu yang buat aku shock banget. Rasa pede hilang, naik tangga aku ngos-ngosan, angkat telepon aku selalu, iya ada apa? Gitu-gitu. Jadi nggak ada, udah deh luar biasa. Loncat sekarang nih Bu, loncat dikit. Ibu HbA1c sekarang berapa sih terakhir? Udah 5. 5. Jadi udah normal aja itu? Iya udah normal. Turun dari 11 ke 5. Si dokter diabetes aku pernah bilang, ngapain Ibu operasi? Tapi aku nekat. Aku 2 bulan nggak ke dokter diabetes, tapi aku malah ke dokter kan. Dokter kapan aku operasi? Aku bilang gitu. Loh kok Ibu mau langsung operasi? Itu 11 ke 5 itu tanpa operasi, tanpa obat ya? Iya, tanpa obat sama sekali. Sampai detik ini dari operasi nggak minum obat. Kalau obat sebelum operasi sama sesudah operasi, waktu sebelum operasi minum obat, berarti obat apa aja diabetes? Diabetes itu pagi dan malam. Pagi dan malam harus. Kalau aku nggak minum, walaupun aku diet, itu tetap naik. Ada sakit yang lain, sakit gula atau apa? Diabetes itu sakit gula, sakit hipertensi? hipertensi aku nggak, tapi aku drop terus, tensinya aku drop. Terus aku pikir lagi gini, lemas banget. Aku suka ngantuk, lapar berlebihan. Makin sini berat badan makin naik. Sampai aku latar belakangnya psikolog dok. Tapi aku nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Ya. Sampai pada akhirnya aku memberanikan diri ke dokter Peter itu sendiri loh. Nggak ngomong sama suami, aku mau operasi. Padahal aku udah ngetes bahwa emang ada ketutup di bagian jantung aku dengan lemak. Gitu. Lemak banyak banget. Terus aku pikir aku ada
sakit paru karena ngorok aku berlebihan. Ngorok aku luar biasa. Kita sempat sleep test kali ya, Bu. Sempat sleep test apa ya waktu itu? Sleep testnya. Ibu dipakai sih, iya, berat pakai itu karena ngorok. Berat. Ngorok aku itu misalnya di ruang sebelah ke ruang sebelah tuh terdengar. Luar biasa ngoroknya. Sedikit aja langsung kok. Jadi kalau di kantor pun aku harus jaga-jaga ya. Terus aku juga kan punya asam lambung tinggi, tingkat kesetresannya lebih tinggi. Jadi jadi momen penentunya itu yang ibu pengalaman teman ibu yang meninggal itu ya? Iya, saudara sih. Saudara? Baru seminggu. Umur berapa itu dia? Nggak beda jauh sama aku. Jadi baru meninggal seminggu, suami udah nikah lagi. Terus aku pikir gini, kita buat apa kerja capek-capek ya kan? Terus kalau yang merasakan orang lain. Aku sekarang tuh selalu bilang sama teman-teman tuh yang cewek-cewek, nggak perlu lu pakai baju mahal, nggak perlu pakaian lu bagus kalau lu sakit gitu loh. Jadi kesehatan tuh penting banget, bukan karena untuk beauty aja, tapi itu penting banget. Dan selama ini aku tuh 2010 menikah, 2010 aku hamil, 2011 aku melahirkan. Aku dari 48 kilo ke 96 kilo naik. Itu emang hormon kayaknya sih, emang udah ya, kayak mungkin ada ini. Akhirnya aku baru turun 28 kilo, aku punya anak lagi. Nah, itu sih makin punya anak makin naik gitu. Dan aku melakukan suntik kurius sampai 6 bulan sekali. Aku cuman mens itu 6 bulan sekali, 5 bulan kalau mau mens itu. Abis aku bariatrik, percaya nggak dok, besoknya aku langsung mens. Lancar sampai sekarang. Dan teratur. Sampai sekarang. Teratur. Aku mens tanggal 27, bulan depannya 27 lagi. Like clockwork ya? Iya, luar biasa deh. Aku maka selalu bilang gini, ada beberapa teman yang nanya, sakit nggak? Ya pasti nggak sakit ya. Aku bilang gini, aku hamil, lahiran normal anak pertama. Anak kedua aku sesar. Ketiga aku melakukan bariatrik. Aku milih bariatrik ini dibanding aku harus melahirkan 2 kali ini. Rasa sakitnya. Melahirkan lebih besar. Ya. Ibu Sari, diet apa aja yang udah pernah dilakuin ini? Karena semua orang biasanya sudah pernah diet, dan gimana sih ceritanya tentang diet? Diet keto aku udah pernah 1 tahun. Turunnya cuma 7 kilo. 1 tahun Bisa loh. bertahan berapa lama 7 kilo? Itu berhenti naik lagi. Sebulan kali ya, karena egois. Terus masa iya gue udah 1 tahun nggak makan apa-apa, cuman turunnya 7. Akhirnya dengan rasa kangen itu dimakan semua. Naiknya berapa kilo? 13-an kali ya. Iya. Kenapa sih dok yang luar biasa? Cepet capek ya. Naik tangga. Bisa dibilang tuh sekarang tuh aku tuh hobi olahraga. Sekarang jadi hobi olahraga. Hobi banget olahraga. Hobi jalan kaki. Aku siang makan tuh jalan kaki. Pulang tuh jalan kaki loh. Kuningan itu Rasuna Said, Ambasador, aku puterin lagi tuh sama teman-teman. Teman makan aku sekarang cowok. Karena yang cewek-cewek kapok. Nggak mau jalan kaki. Abis makan suruh jalan. Nggak mau, gue nggak mau. Jalan, lu gila katanya gitu. Sekarang gitu, jadi dulu parkir mobil selalu pakai vale, sekarang nggak. Dulu bela-belain tuh. Oh, karena Jalannya mau jauh. turunnya di lobi. Jalan. Happy, Jadi sekarang ada nikmatnya ya, naik tangga. nikmat naik tangga ke lantai 7
naik tangga. Bersyukur ya Bu ya, bisa naik Bersyukur. Bu ya, bisa naik tangga. Ngorok hilang, ngorok. Ngorok hilang. Gila. Sampai suamiku awal-awal pas habis operasi, sayang, iya, kamu sehat kan? Kata dia gitu. Iya, ngorok kamu hilang. Sehat kan? Iya sehat gitu. Beberapa kali loh dia bangunin aku karena nggak ada suara. Jadi kualitas tidurnya Tidur jauh lebih baik. jauh. Aku itu tidur tuh 2 jam tuh udah dapat hasil baik banget. Dulu dari jam berapa ke jam berapa, pagi-pagi masih Si Nah, lemes. tuh dalam tidurnya dalam soalnya. tidur. Sekarang oke. Nah, pertanyaan lagi Bu, ini saya kan selalu di sisi yang lain dari meja praktek nih. Waktu Ibu datang itu gimana sih sebenarnya, apa perasaannya? Apa sih yang diperharapkannya? Apa kesan pertamanya itu gimana sih sebenarnya? Awalnya aku ke dokter itu aku minta jadwal secepat mungkin. Pas ke belakangnya aku mundurin karena aku takut. Karena beberapa banyak aku nonton YouTube dan lain-lain, kasih masukan yang aneh-aneh. Simpang siur ya, Simpang informasinya siur. ya. Terus aku berpikir lagi, mereka tuh kalau aku sakit emang mereka yang ngobatin? Enggak kan? Jadi emang banyak suara-suara. Suara dulu. sumbang. Suara sumbang. Pada akhirnya dokter diabetes pun aku nggak datengin, tapi aku tetap minum obat. Karena dokter diabetes juga tidak mendukung ya. Tidak, Dokter diabetesnya ngomong apa? janganlah Bu, itu kan ngurangin organ. Oh. Nanti ibu kan cuma dikurangin doang, nanti ibu akan begitu lagi. Aku bilang, karena ini kan langkah ya, yang kita ambil itu harus keberanian. Pas ketika 3 bulan aku mendapatkan hasil yang menakjubkan, itu makin aku, ternyata bariatrik ini emang yang terbaik buat aku. Aku nggak pernah ngerasa, ketika sampai aku bilang, dulu pas aku belum turun lagi, apa aku harus bariatrik lagi ya? Bilang gitu, oh nggak usah katanya kan gitu, yang penting teratur. Sampai berani loh mau bariatrik lagi kalau emang ada yang bisa cara cepat ya gitu kan. Karena sebenarnya gini, di Indonesia itu bully loh. Aku tuh digatain gajah duduk lah pada nama teman-teman sendiri. Rasa pede itu udah benar-benar hilang. Terus sakit, diabetes itu kita tuh cemasnya luar biasa Dok. Iya. Cemas banget. Aku sekarang udah siapa dia, nggak penting banget gitu loh. Padahal dulu itu aman-aman aja menurut aku kan. Tapi ternyata sehat itu penting banget. Ibu ketemu saya di RSP ya? Iya, Gimana waktu itu? Apa saya cukup ramah atau menakutkan atau gimana? ramah. Cuman perlu apa lagi dikritik. Sebenarnya dokter itu kan orangnya pendiam ya. Jadi sebenarnya kalau ketemu pasien yang kayak aku, ya masuk-masuk aja. Cuman kalau dapat pasien yang agak diam juga, jadi bingung. Akhirnya pulang, untungnya udah ada senior-senior nih di grup kan. Oh, itu yang banyak membantu ya. Aku kadang-kadang tuh dipikol loh Dok sama teman-teman. Ini gimana Teh? Oh, Gitu kan. Oh iya udah operasi aja. Teteh ada bekas nggak? Harus buka sekarang? Iya Teh buka aja. Buka gitu kan, lihat gitu kan. Aman Teh, aman bilang gitu. Terus selalu Jadi dukungan Ya. dari kawan-kawannya penting ya. rasa percaya dirinya luar biasa. Waktu memutuskan operasi, ngomong ke keluarga, gimana reaksinya? Bilang sama keluarga, ini kayaknya operasi aku harus wajib. Karena diri aku sendiri nggak kuat dengan sakit ini. Terus aku kan udah nggak ada orang tua ya. Ya. Aku punya mertua. Mertuaku umurnya udah 80 sekian. Bayangin dong, besok mau dioperasi, malam ini doa bersama. Panggil keluarga besar, sampai keluarga yang di luar kota itu dibikin Zoom.
ngaji bareng untuk doain aku. Habis selesai itu doa bareng lagi. Saking segitunya, mereka itu emang keluarga besar, 8 saudara. Tapi karena aku anak bungsu, itu ada doa bersama. Bener-bener ngejum doa bersama, doain. Sampai OB-OB di kantor aku itu kan, aku tuh selalu bergaul kan sama mereka itu. Doain aku, Bu, kita perlu nggak sih nemenin ibu gitu. Oh nggak usah, ini zamannya COVID, nggak boleh masuk, bilang gitu. Sampai segitunya sih mereka. Support Kalau systemnya suami? bagus. Sekarang kalau dulu pas kan minta izin Ah. operasi ini. oh ya udah nggak apa-apa. Dulu dia bilang aku udah gendut loh bang, nggak apa-apa. Sekarang dia makin enjoy. Bang, aku mau olahraga pole dance deh. Boleh nggak? Oke, boleh gitu. Jadi emang suami udah support dari awal. Tapi paling rese kan waktu nungguin operasi dibel-belin. Oh. Saya ngoperasi banyak orang, nggak serese suamimu nelponin kan. Suamiku paling rese nelponin. Ruang operasi diteleponin. Tapi sekarang seneng banget. Aku mau bilang, oh mau kontrol ke dokter Peter aja. Kamu udah kontrol belum Yi? Kamu udah cek darah belum Yi? Gitu. Sangat mendukung ya. Dukung banget, Keluarga dukung banget. Dari awal udah mendukung. Kalau ketemu sama kawan-kawan aja sekarang, istriku bariatrik loh, gitu loh. Oh. Sehat loh dia, gitu. Karena banyak yang ya awal-awal tidak mendukung. Ada Sekarang juga. malah ngedukung banget. Banyak orang yang malah, aku mau bariatrik tapi takut, udah ke rumah aja gitu. Udah main-main ke rumah. Pokoknya bariatrik ini adalah yang terakhir dan yakin. Dan aku sekarang tuh bukannya ada rasa, kalau dulu kan, jangan makan manis, nanti lu gendut lagi gitu nggak. Ini malah di dalam diri kita sekarang. Aku nggak penting itu manis. Aku kan lapar, haus, yang aku perluin tuh cuman sedikit. Yang aku saring sedikit, jadi aku milih-milih makanan benar-benar. Buat apa sih kita kenyang-kenyang, dibuang lagi dok. Jadi udah berhasil mengubah Pola hidup, mindset. dan ketika naik timbangan ada naik 1 kilo itu udah panik. Jadi langsung olahraga lagi gitu loh. Dan happy banget perempuan tuh sekarang belanja. Kalau dulu, kamu mau belanja apa? Kenapa? Gak ada ukurannya. Kalau sekarang ke toko bilang gini, ada ukuran S nggak ya? Sama waktu daftar pole dance kemarin itu 3 tahun yang lalu aku nggak dibolehin gara-gara berat badan aku. Dia nanya gini, yang mau ikut siapa Bu? Aku. Oh udah full. Dia bilang udah full, panik dong. Terus kemarin aku pas daftar, oh kakak ya yang mau ikut. Dia lupa apa 3 tahun yang lalu nolak gue. Nggak kenal. Sadis sih emang. Sebenarnya sadis. Ya ini apa yang namanya pembulian secara halus ya. Betul. Sudah operasi gimana? Apa sakit? Apakah sengsara? Apa gimana hari-hari pertama itu? Hari-hari pertama ya minum lah ya, minum cantik, pelan. Hari-hari pertama itu kenapa harus operasi ya gitu. Pasti. Itu selalu. Iya kan? Tiap pasti akan berpikir. Oh, tapi ini yang terbaik loh. Pas naik timbangan bagus, ngelihat hasil darah kan kita tetap Iya, hasil darah. efektif ya. Gak minum obat. Dulu ya dok, sebulan sekali itu minimal obat diabetes itu 3 juta. Karena aku nggak pernah mau namanya minum generik. Ibu berapa gula darahnya turun berapa hari sudah operasi? Ya ampun, 1 minggu udah turun dok. 1 minggu ya? Karena berat badan mungkin belum turun banyak tuh ya? Berapa 1 minggu aku udah 7 kiloan. 7 kilo. 1 hari itu 1 kilo, sampai 2 kilo loh. Menakjubkan kan? Pernah nggak ngalamin
nimbang turun terus aduh nggak sabar pengen besok lagi nih. Itu timbangan Nggak sabar lagi. pernah aku masukin dalam lemari. Oh gitu. Gitu Iya. kita langsung timbang dulu. Oh, gara-gara tuh Kalau keluar dari kamar mandi, kok kendur ya? Terus, loh, ini timbangan salah apa gimana? Terus besoknya kan nggak turun. Wah, bahaya nih. Ya, timbangan nih kayaknya buat aku jadi Ya. gimana? Udah deh. Terus aku WA suster, sus, kayaknya timbangan aku mau masukin lemari deh. Padahal dulu aku nggak pernah beli timbangan dong. Karena takut ya, Ya, takut nimbang. sekarang kalau ngelihat ada netizen sebelah kita, ada timbangan, pengen banget tuh naik timbangan sebelah dia gitu kan. Sebenarnya pembulian itulah yang Ya, pemahamannya. Stigma ya. Terus kalau orang-orang yang dulunya ngomong apa gajah duduk masih ketemu. masih. Oh iya. Dan sekarang ngomong, kurus banget sih lu sekarang. Oh iya, bisa aja gitu kan. Padahal seneng sih. Gitu. Terus yang mereka sekarang jadi gede gitu. Terus aku cuman bilang, nggak apa-apa lah, nanti juga kurus kok. Jahat ya sebenarnya ya. Nggak apa-apa, ntar juga kurus. Makannya kan dikit. Kok makannya nggak banyak? Ya gimana lah gitu loh. Kan perutnya, lambungnya cuma kecil. Perlunya juga, lagian kita juga operasi nggak operasi, sebenarnya kita perlunya cuma dikit. Cuma nafsu yang buat kita seperti itu kan. Rambut rontok nggak, Bu? 5 bulan rambut aku rontok. Parah, mohak. Sempet panik, aku beli segala macam. Sampai mau untuk implan lah segala macam. Terus aku buka-buka diari umiku, karena di umiku itu umur 65, no rambut putih, no rontok-rontok. Terus akhirnya itu racikan dan ramuan aku gunain. Berhasil. Dan teman-teman aku sekarang pakai. Jadi nggak permanen rontoknya ya? Enggak, Berapa berhasil banget. kali ya? Terus itu emang cuma sementara, asal kita protein cukup, vitamin D cukup, oke. Nggak neko-neko loh dok sekarang. Jadi sekarang diet ibu berubah total makanan. Masih genit ya, yang lucu-lucu genit, cuman pas makan sedikit, gitu bunyi-bunyi, apaan sih ini nggak penting banget, gitu kan. Udah gitu kalau makan karbo kan langsung pup. Jadi kita sebelum mau makan, toilet sebelah mana ya, gitu kan. Survei toilet dulu. Iya. Dan Iya. aku juga dulu pas makan tuh, karena yang dioperasi kan perut bukan otak ya. Ya. Jadi rasa kepengen tuh tinggi kan. Jadi aku kalau makannya cuma sedikit, kayaknya masih butuh di perut. Aku jalan, cuci tangan tuh di tempat makan tuh bisa berkali-kali dok. Jadi supaya cepet turun, berkali-kali cuci tangan. Dan itu aku pakai sampai sekarang. Ternyata anak kecil nggak cepet gendut itu karena dia banyak gerak. Ya, aktivitas. Iya. Karena, aduh, aku tuh dulu sampai ikut diet hipnoterapi, malah ketiduran, pakai meramkan mata Anda, ketiduran, diketok-ketok, sampai segitunya. Kalau badan biru-biru itu udah luar biasa. Sebenarnya yang bikin aku goalsnya untuk operasi itu adalah diabetes aku dan lemak aku sudah menutupi jantung. Dan dokter jantung pun sendiri bilang, ibu, yang jelas ibu harus jaga ya, katanya gitu. Kalau ibu harus seperti ini, ibu nggak bisa diet, ibu sebentar lagi pasang ring. Nangis nggak sih dok digituin? Tapi kita sama-sama perempuan, harus aku ungkapin apa yang emang ibu harus jaga. Itu aku nggak datang sama suamiku. Terus akhirnya besoknya aku bilang, aku pengen. Setelah aku udah sembuh-sembuh dan lain-lain ini, baru aku cerita. Aku tuh sempat diagnosa seperti ini loh. Makanya aku menjalankan ini. Dan tanpa obat-obatan, itu yang aku suka.
Vitamin oke lah ya, emang kita semua manusia butuh vitamin. Ya. Tapi dengan adanya kita ada keberhasilan, benar kata dokter, kalau kita nggak merubah diri kita sendiri, siapa? Benar, dokter tuh selalu ngomong gitu kan, ngingetin. Ya itu, kalau saya terus-terusin, lambung itu akan gede lagi gitu loh. Tapi kita udah berpikir, dulu jelek banget ya. Terus nafas tuh luar biasa ya, naik tangga itu, satu tangga aja udah gitu. Sekarang aku dance bisa 3 jam. Teman dance aku nggak ada tuh yang di umur 40-an, di bawah 20-an, 25. Itu pun yang emang biasa nge-gym, yang biasa ngedance. Kalau orang-orang biasa jangan deh, Nggak kuat ya. nggak kuat. Suka olahraga itu suka, jadi suka. Habit. Iya. Berenang aku tuh kuat banget juga. Aku emang dari dulu Sedang berenang. suka berenang, sekarang makin suka. Jadi udah lebih pede berenang ya sekarang. Lebih pede. Bisa berapa jam tuh sekali berenang? 1 jam. Oh, lumayan. 1 jam. Habis operasi kan nyesel tuh. Berapa hari nyeselnya? Sebulan. Sebulan. Setelah itu kesini Pengen Pengen nambah. pengen nambah. Mau operasi. mau operasi. Pengen lebih cepat lagi turunnya. pengen cepet lagi turunnya. Sampai nanya, kok dulu kayaknya nggak ditawarin Sadi deh, bilang gitu kan karena katanya udah Sadi mulai lebih jenis operasi. Ibu dari gathering sampai sekarang turun lagi? Iya dong, Turun berapa? aku gathering itu udah 62, sekarang udah 58. Berapa? Karena aku juga nggak mau terlalu cepet kurus banget, karena takut kendor kan. Biar ya salpatnya. Dulu pengen cepet-cepet. Sekarang jangan dulu deh gitu. Panas dok, pantat nempel, kurus itu. Benar. Ini ada pertanyaan juga Bu, waktu hari operasinya, pas hari operasinya gimana sih? Deg-degan. Kan aku juga, aku kan tinggi ya. Jadi kalau aku copot softline itu kan ngelihat orang itu ngebayang. Mungkin kata dokter juga tingkat kepanikan aku tinggi banget kan waktu itu, sampai mau dioperasi agak lama. Iya kan, emang operasi aku sedikit lama ya dok ya waktu itu, lama banget. Untuk sadarnya juga lama. Tapi tapi kita kan operasi pagi ya? Malam, Malam ya waktu itu ya? malam. Malam. Abis maghrib, keluar subuh. Oke. Tapi berapa jam waktu itu sudah bangunnya? Kayaknya aku udah oke. karena dibangunin digoyang-goyang gitu deh. Heeh. Aku bisa bangun karena digoyang-goyang kan. Tapi paginya gimana rasanya? Cuma bisa minum Sorenya belum bisa. minum belum bisa, sore udah bisa jalan. Oke. Sebenarnya apapun yang kita lakuin penting dari diri kita. Terus semangat dari dokter-dokter juga kan, gitu. Terus yang besok-besoknya kita tes hasilnya bagus, rapor saya nggak pernah merah, happy banget. Sesakit apa sih? Maksudnya kan pagi operasi, terus habis itu sorenya udah bisa jalan. Waktu jalan pertama kali tuh sesakit apa sih? Kan aku bilang, Oh, hamil, lahiran normal pertama, Sesar. kedua sesar, ketiga operasi bariatrik, ini operasi lagi. oh. Satu sakit lahiran dan sesar. Lahiran dan sesar jauh lebih sakit. 2 minggu habis operasi kan aku umroh. 2 minggu. Nah itu gimana? Oke. Aku cuman minum buah delima. Buah delima itu satu ini, itu dari pagi sampai sore. Terus aku minum air putih, masih sesuap-sesuap gitu. Sebelumnya aku umroh, nggak sekuat itu padahal aku makan banyak. Itu aku kuat loh. Kuat banget. Waktu di pesawat berarti pramugarinya ribut dong. Ini cuma minum air doang biasa Iya. gitu. Air juga nggak keminum. Oh gitu. Nggak ada rasa aus. Awal nggak lama dari situ kan kita bulan puasa kan.
kok heran ya, ini kok ada rasa lapar ya, biasanya kan baru sahur, paginya udah kriuk ini. Itu berapa lama jaraknya antara ibu operasi sama puasa, berapa lama? 4 bulan kan? 4 bulan, itu oke ya? No problem? Oke. Oke. Aku malah abis bulan puasa itu aku malah sering puasa. Seminggu, 2 minggu. Karena nggak kerasa lapar ya? Enggak. Kalau nggak dipaksa sih kita nggak. Karena katanya butuh protein, akhirnya kita paksa. Lemes nggak sih Bu habis operasi? Ya lemes karena nggak makan doang. Berapa lama habis bisa terus hilang lemesnya? Seminggu. Seminggu aja ya? Seminggu. Banyak orang kan bilang katanya operasi bariatrik itu mahal. Apalagi waktu itu habis COVID segala macam. Kalau menurut Ibu gimana? Aku tuh kategori orang yang biasa aja sih dok. Aku bilang itu nggak mahal. Kenapa? Karena kalau kita suntik 1 kali itu minimal 1 juta. Kadang-kadang ya joroknya kata bisa pipis loh dalam mobil karena kita nggak tahan mau pipis. Kayak orang terpancing mau pipis. Tapi kalau aku bilang nggak mahal karena 1 kali untuk seumur hidup. No suntik-suntik, no biru-biru, Obat juga ya. no obat-obatan. Bayangin kalau kita harus minum obat diabetes Seumur hidup ya. seumur hidup. Bisa ngebayangin gak sih? Kalau kita paling murah aja kita tebus 1 juta. Kali 1 tahun itu udah 12 juta. Kali berapa umur kita nanti? Kalau kita berpikir bariatrik itu mahal, Itu enggak. kayak investasi ya. Investasi. Dibanding sekarang gini, kita beli baju dengan ukuran triple XL itu nggak ada loh yang harga 100.000. Nggak ada, nggak ketemu. Sekarang dengan badan sekian, baju 50.000 itu udah cantik, udah bagus, udah muat. Celana jeans bohong yang kalau dengan ukuran 46 itu ada harga 200.000 atau sampai 500.000. Nggak ada. Sekarang pakai celana ukuran anak-anak 28. Bahkan teman aku, teman bariatrik yang lain, ada yang udah nomor 27. Ada yang udah nomor 25 loh. Kita itu kan selalu japri, WA, Piko. Kalau untuk harga menurut aku masuk di akal banget. Ya. Padan dengan yang didapat ya. Yes. Biru-birunya itu kalau pulang dari suntik, aduh, udah kayak orang digebukin dok. Iya, iya. Memar. Belum lagi kita beli krim untuk ngilangin biru-biru. Takut ditanya sama pasangan kita, kenapa lu biru-biru gitu kan? Iya. Terus nggak ada juga. Begitu lagi. Toh teman-teman kita yang operasi kan dokter loh, banyak dokter loh. Banyak Aku juga. ngaku sama dokter, aku psikolog, itu pas gitu kan, karena aku malu. Masa psikolog gila nih katanya kayak gitu kan, nggak bisa mengendalikan diri kan. Karena itu tingkat kepanikan, terus bullying itu luar biasa di diri aku. Kok lu gendut banget sih? Lu nggak jaga diri ya? Nah, ibu kalau lagi makan nih, kalau lagi makan kantor lah, atau nemenin suami kali yang itu gimana? Kadang-kadang ada orang yang takut, oh saya nanti gimana kalau saya mesti nemenin suami yang pejabat nih, gimana? Makannya kan saya nggak bisa makan, gitu. Gimana? Gini. Pengalamannya gimana? Aku itu butuh kan makan cuman sedikit. Justru dulu tuh makan tuh kita banyak banget, nggak penting-penting banget. Justru sekarang aku tuh malah balik lagi ini. Aku kan muslim ya. Iya. Makan sebelum lapar kita makan, sebelum kenyang kita berhenti. Itu udah ada di diri aku loh sekarang. Gitu. Otomatis. Aku ibadah, sholat, itu udah ada jamnya dan bangun sendiri. Dulu aku sholat malam tuh duduk. Sekarang aku udah berdiri. Tahajud. Oh dulu sempat sholat cuma bisa duduk aja. Duduk. berarti. Kalau sholat malam sudah rasa ngantuk tidak bisa dihindari.
kaki itu sakit kalau malam. Sekarang udah deh, udah hilang sakitnya. Ya, banyak positifnya ya. Kalau masalah mahal enggak deh. Sekarang kita kumpulin duit aja udah bisa, daripada kamu harus bayar 1 juta obat. Aduh, luar biasa deh. Bener-bener luar biasa. Sama pengeluaran kita tuh lebih hemat. Warna apa nih makannya? Makan, pakaian. Cewek apa sih? Underwear. Dulu kali kalau BH bisa dipita kali ya. Diikat loh. Jadi nggak usah pakai iket-iketan, diikat. Iya. Tingkat rasa PD-nya karena sehat tuh lebih tinggi. Sehat paling penting. Fit ya. Bonusnya langsing. Ya, fit kan. Udah nggak sesek, Ya. bisa aktivitas. Yang operasi takut-takut laksanain deh. Nyesel kenapa nggak dari dulu. Kalau aku tahu dari dulu, mungkin aku lakuin umur 30, aku ngerasa orang-orang masih happy-happynya kemana-mana, aku udah nggak bisa. Orang outbound segala macam, aku takut. Sekarang naik-naik gunung, ke laut, kasih jam, kamu muncul jam segini ya. Jangan kamu muncul-muncul. Olahraga, udah dikasih waktu. Kalau enggak, aku nggak berhenti-berhenti, Dok. Iya. Oke. Biasa. Saya senang juga sih ngobrol begini. Jadi tahu latar belakangnya. Dulu mah nggak tahu. Dulu ya udah ini segini mesti operasi ya kita kerjakan ya. Sekarang jadi tahu kan latar Iya. belakangnya apa yang jadi Sebenarnya Banyak, yang operasi-operasi kemarin tuh bahan bulian orang-orang sih. Terus kita kumpul bareng, terus kita bisa ngomongin berat badan kita, tinggi badan kita, lemak-lemak kita bisa kita liatin. Coba kalau di luar sana, mana ada. Tapi sekarang kalau ditanya, ibu beratnya berapa? Laut beli ya. Iya. Langsung. Yang lebih seneng sih kalau ke toko baju ya. Ada ukuran S nggak ya? Pilihan jadi banyak kan ya. Pilihannya jadi banyak. Baju anak-anak dipakai. Pilihan jadi banyak. Happy banget. Iya. Pengeluaran lebih dikit. Dari makan, dari pakaian, Yang penting sih itu ya kesehatan. sehat. Satu sih. Yang aku takut banget kan sudah lari ke jantung loh. Aku diindikasin 3 bulan lagi kalau aku nggak kurus, Ring. pasang ring. Nangis nggak sih pulang? Itu di mobil aku nangis loh. Iya. Pasang ring juga jauh mahal juga. Iya dong. 3 ring tuh udah lebih Sudah lebih dari operasi. iya. Hmm.